Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amma ba'du. Hadirin santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama-tama dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita sama-sama doakan pimpinan kita, mudir Pondok Pesantren Salafiyah Insyaallah Madani Nahdlatul Watan, dan yang saya hormati Ketua Mosbah pada tahun 2022-2023, dan yang saya hormati para dewan asatiz wal ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberitahukan atau menginformasikan untuk program kerja pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Insyaallah Madani Nahdlatul Watan, dan akan ingin menyampaikan peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada di lingkungan pondok pesantren ini. Dan pada saat ini kami akan mewakili para dewan asatiz wal ustazah untuk menyampaikan program kerja pengasuh ini maupun tata tertib yang ada di lingkungan pondok pesantren. Sebelum kami menyampaikan kenapa harus ada aturan, kenapa harus ada tertib di pondok pesantren, itu semuanya semata-mata demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi kemajuan, demi keamanan. Jangan pun pondok pesantren, sebuah organisasi saja mempunyai aturan, bahkan negara Republik Indonesia pun mempunyai aturan. Negara saja mempunyai aturan, itu semata-mata demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi ketertiban. Kalau tidak ada aturan dan tata tertib, maka sebuah negara akan hancur dan kacau. Begitu juga dengan pondok pesantren. Kalau tidak ada aturan, tidak ada tata tertib, maka santriwan-santriwatinya akan berkeliaran karena tidak ada tata tertib dan aturan. Nanti kalau tidak ada aturan, maka semua orang yang berada di dalam lingkungan tersebut akan bertingkah laku semaunya, bertingkah laku dengan yang tidak selayaknya yang ia kerjakan akan dikerjakan, umumnya akan bebas. Maka dengan aturan itulah, dengan tata tertib itulah, kita akan menjadi orang yang teratur, orang yang akan diatur oleh pengatur yang ada di dalam tata tertib tersebut. Siapa yang menjadi pengatur? Ya tentunya para dewan pengasuh, para dewan guru, ustadz wal ustazah, itulah yang akan mengatur daripada tata tertib maupun aturan, atau yang akan menjalankan aturan tersebut. Maka dewan pengasuh dan dewan ustadz wal ustazah lah yang akan menjalankan. Kalau sekedar tata tertib yang ada di kertas, aturan yang ada di kertas putih, itu sekedar tulisan. Tetapi yang terpenting nanti di dalam kertas itu implementasinya, untuk kita sama-sama bekerja sama, baik para dewan guru, dewan asatiz, baik itu para dewan santriwan santriwati. Jika kami sekuat tenaga untuk mengatur tata tertib, menjalankan tata tertib tanpa kerjasama dengan santriwan santriwati, maka tidak bisa juga.
Ya, aturan dan tata tertib ini kita harus kerjasama, baik dari kalian sebagai santriwan santriwati dan kami sebagai pengasuh. Jika kami sudah berkenan, berkeinginan dengan sekuat mungkin menjalankan pengaturan, kalian juga mengikuti, maka insya Allah walaupun tata tertib, walaupun aturan itu berat, akan menjadi ringan karena adanya kekompakan, adanya kerjasama di antara kita dalam tata tertib dan aturan. Seandainya kami sudah berusaha menjalankan, ya, seolah-olah tata tertib ini, aturan ini sebuah amanah kepada kami dari pimpinan kepada dewan guru, asatidz, kemudian kami berusaha menjalankannya, kemudian kalian semua tidak mau menjalankannya, tetap dia akan kurang baik dan kurang sempurna. Baru baik dan sempurna kita kerja sama-sama untuk menjalankan, mengerjakan tata tertib yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Seberat apapun itu, maka dia akan menjadi ringan. Jangan pernah kira sesuatu yang berat akan menjadi berat kalau kita menjadi orang yang kerjasama. Seberat apapun itu, kalau kerjasama kita lakukan, dia akan menjadi ringan. Dan jangan pernah anggap sesuatu itu ringan kalau kita tidak ada kerjasama atau tidak ada kemauan saja di dalam sesuatu yang kecil, maka jangan pernah dianggap sesuatu yang kecil itu menjadi kecil, atau jangan pernah dianggap menjadi ringan walaupun dia kecil, walaupun dia ringan, kalau tidak ada kerjasama dan tidak ada kemauan untuk melakukannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang berat, bahkan dia menjadi sesuatu yang berat bagi kita untuk melakukannya kalau tidak ada kebersamaan dan kemauan dalam melakukannya. Nah, hadirin para santriwan santriwati dan ketua masbah dan para dewan asatidz rahimani wa rahimakumullah, saya untuk mempersingkat waktu karena ini sangat peraturan ini dan program pengasuh ini sangat banyak sekali yang dikasih sama Ibu Siti. Tidak semuanya saya sampaikan ya, ini kalau semuanya ini sampai asal nggak clear dia. Saya ambil poin-poinnya saja, yang terinti saja. Mulai dari program kerja pengasuh, ya, mulai dari program kerja pengasuh. Jadi ingat, pertama pengasuh maupun guru, ustaz kita, ustazah kita, ya, ini adalah semuanya yang di sini itu adalah diamanahkan, diperintahkan, dianjurkan, diamanahkan dan diperintahkan untuk menjaga, mengontrol kalian semua, terutama bagi kami sebagai pengasuh. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah tanggung jawab kepada kami semua. Oleh karena itu, pada dewan asatidz wal asatizah membuatkan aturan program kerja pengasuh seolah-olah semata-mata demi menjaga, merawat, melindungi kalian semua sebagai santriwan santriwati. Nah, apa pertama program kerja pengasuhan atau pengasuh, ya, yakni program harian. Program harian, poin pertama adalah pengasuh, diperhatikan, pengasuh mengontrol dan mendidik kegiatan santri di asrama. Ini kami, ya. Kami sebagai pengasuh mengontrol, menjaga, mendidik, mengkader kegiatan santri selama berkegiatan di asrama. Itu ya. Nah, jadi siapapun yang menghandle, yang menjaga, yang mengawas, yang mengajar ketika program, maka kewajibannya adalah mengontrol, menjaga, mendidik, mengajar selama kegiatan berjalan langsung. Santriwati selain dijaga harus mentaati juga, harus mendengar juga, harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadznya.
Jika ada ustaz ada di dalam masjid, jangan selayaknya kita semau-maunya keluar masuk dalam masjid ketika berprogram. Ya, tidak cukup. Para guru juga menjaga, kalian juga dibalik menjaga, kami juga dibalik menjaga, mengontrol, mendidik, mengajar. Tadi malam sudah sangat jelas disampaikan oleh mudir kita itu. Sangat jelas syarat mendapatkan ilmu yang barokah itu. Kalau kita pegang itu sudah luar biasa, yang 5 poin itu. Ya, intinya lawan daripada pengasuh mengontrol. Ketika kami mengontrol, mendidik, kegiatan selama di asrama itu gunakan mendapatkan 5 syarat mendapatkan ilmu yang barokah itu. Ya, insyaallah, walaupun paham tak paham, jangan kejar paham tak pahamnya, kejar di sana keberkahannya, kebarokahannya. Karena kalau masalah pandai, walaupun kita sampai berbisa ngomong kalau masalah pandai, karena bukan urusan manusia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah memberikan pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Urusan bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sana ada yang perlu kita hormati, ta'zimil ilm, ta'zimil ilmu, ta'zimul ustazah, ta'zimul kitab dan lain sebagainya. Itu adalah syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah bagi santriwan-santriwan. Itu poin pertama. Poin kedua, memberikan perizinan santri keluar pesantren. Kami mengizinkan dalam waktu apa? Santri boleh izin keluar main untuk jajan yang sudah dijelaskan oleh mudir kita. Bapak, setelah keluar main ada waktunya untuk jajan, dan selesai program asar ada waktunya untuk keluar jajan. Tapi kalau waktu asar itu dengan syarat baru boleh keluar jajan ketika aktivitas pembersihan halaman dan lingkungan sudah dikerjakan, sudah bersih, baru boleh. Selama belum dikerjakan pikirnya masing-masing, maka tidak boleh dia jajan. Kalau sudah bersih, kita izinkan. Bukan hanya izin jajan saja. Jika mungkin ada kepentingan dan keperluan yang sangat penting baginya, nanti tergantung tempatnya yang mengizinkan, yang tempatnya minta izin. Ya, 3, mengontrol kebersihan kamar santri, kamar mandi, masjid dan ruangan. Mengontrol, tugas kami mengontrol, artinya mengarahkan. Misalnya saya nanti, ayo yang bertugas pakai doa itu, yang bertugas silahkan di masjid, silahkan bersihkan kamar mandi, silahkan silahkan halaman masjid. Yang bertugas silahkan dikerjakan. Jika dikerjakan maka akan cepat selesai. Ya, kan begitu. Mengontrol. Kemudian menggerakkan santri untuk melaksanakan sholat fardu ke masjid. Sebenarnya ini untuk menggerakkan ini sebenarnya kalau kita paham, saya tanya dulu, sholat itu kewajiban? Kewajiban. Tidak perlu sebenarnya kalau sholat ini sampai kita diayoni, bahkan sampai mau diangkat, ya, bahkan sampai mau diangkat. Udah beberapa kali kami sampaikan, walaupun kita tidak sempat sholat di masjid, minimal kita sholat di dalam kamar. Usahakan jangan sampai lepas sholat. Paling tidak kita dalam kamar. Seandainya telat, mungkin telat karena mandi, karena telat karena saling tunggu menunggu. Akhirnya belum mandi, udah selesai imam sedang terakhir karena mandi, karena sering menunggu. Jangan langsung tak sholat sendiri. Ya, itu. Kemudian menindak santri yang melanggar tata tertib pesantren. Ini Bu Siti yang bertugas nanti. Semua arahan tindakan daripada asatidz ketika tidak dijalankan
sesudah diperintahkan dengan baik maka akan ditindaklanjuti, mungkin disuruh wirid nanti 1013 kali di atas air sama Ibu Siti, karena itu akan segera kami jalankan. Paling tidak dia wirid ya, syukur alhamdulillah kita dihukum dengan wirid. Pada hakikatnya sih kita disuruh hukuman dengan berpahala. Membangunkan santri pada pukul di sini 4.15 ya, 4.15 wabil khusus pada pagi kita akan membangunkan jam 4.15. Jadi sebenarnya akan dirubah insya Allah nanti kalau kita akan menunggu instruksi bukan jam 4.15, insya Allah santriwan santriwati akan melakukan sholat tahajud ya insya Allah nanti. Berarti kalau jadi gagal 04.15 berarti kita akan bangun jam 3 ya, diantaranya jam 3 dan kurang lebih ya. Mudah-mudahan. Kemudian mengabsen santri untuk sholat fardu, sholat tahajud, sholat duha di masjid. Nah ini nanti kami minta kepada Ustaz dulu, mohon ini sebenarnya dari dulu kita membuatkan absen santri sholat fardu. Kenapa kita harus membuatkan? Karena banyak juga yang kita ketahui perempuan beralasan tidak sholat karena halangan, padahal tidak halangan. Ada juga yang berhalangan 2 minggu, ada juga yang berhalangan 3 minggu. Apa manfaat absen itu? Nanti bagus kenal standby sama kursi setiap waktu. Kalau dia tidak sholat, dia melaporkan. Hari pertama dia sholat kan tercatat. Nanti berapa lama dia absen? Tidak bisa 1 minggu, biasanya halangan. Maka 1 minggu sudah bersih dia. Masa 2 minggu dia absen? Kan begitu. Ya perlu itu kita buatkan absen nanti bagi yang halangan supaya jangan meninggalkan sholat karena alasan karena tidak sholat. Kemudian mengawasi, memantau dan mendampingi santri sholat fardu, membaca zikir, wirid Al-Quran dan sholat. Kami akan mengawasi kalian akan diawasi selama pendidikan sholat, zikir, wirid, membaca Al-Quran, sholat sunnah, witir, malam akan dikontrol, akan dijaga, akan dilindungi. Ya, akan dijaga. Nanti mungkin kami berbagi entah siapa yang menjaga, entah siapa yang nanti sholat belakangan, ada imam, mungkin kami berbagi nanti kami yang mengontrol. Mengarahkan, mengiring dan mengontrol santri untuk makan di ruang makan yang disediakan, mengkondisikan santri untuk siap belajar di sekolah pesantren. Kalian akan dikontrol, kami akan mengontrol santriwan santriwati, mengarahkan kalian makan, sampai makan pun diarahkan ya, makan diarahkan kemana? Diarahkan ke ruang tempat makan. Tak ada yang makan di ruang kamar, tak ada. Kemudian selanjutnya mengondisikan santri untuk siap belajar di sekolah pesantren. Kami siapkan, kalian akan dikondisikan santri untuk siap insya Allah belajar dengan nyaman dan keamanan tanpa ada yang ngantuk di dalam kelas. Itu poin harian bagi program kerja pengasuh yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Insan Madani Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pun mingguan, ini terlalu banyak ya, kita singkat aja. Yang pertama, melakukan razia bagi kamar-kamar tertentu sesuai isu yang sedang berkembang. Kami akan razia mungkin per minggu sekali atau per bulan sekali ya, razia, karena mungkin sering kali kami lakukan. Terus terang sudah tidak ada yang kemarin sudah ada beberapa pihak di dalam kamar saya temukan juga berbagai bungkus rokok, berapa HP yang sudah saya temukan, dan berbagai santri yang sedang asik bersandar di tembok sedang merokok,
itu tidak saya sebarkan, saya biarkan. Tapi sekarang sudah tidak ada yang seperti itu, kan? Asik merokok bersandar di tembok, untung aja tidak ada kopi. Kalau ada kopinya mungkin saya siram dia langsung pakai kopi, ya. Kemudian memantau jalannya kegiatan ekstrakurikuler, kalian akan dipantau. Mungkin ada ustaz nanti juga yang akan mengisi bagian ekstrakurikulernya, baik itu pramuka dan lain sebagainya. Kemudian memberikan motivasi dan konseling kepada santri setiap minggu. Nanti ada konseling setiap minggu, pengarahan 1 kali 1 minggu mungkin dari ketua Yayasan Insanul Madani Nahdlatul Wathon. Ibaratnya nanti irsyad dan berjihad dari pimpinan. Kemudian mendata dan melaporkan fasilitas yang rusak kepada pimpinan pesantren. Kita kepada asatiz, wal asitah, wal asatizah, ketika ada kepentingan dan keperluan dalam lingkungan pondok pesantren, mohon kepada Ibu Siti tempat melaporkan, kemudian Ibu Siti melaporkan kepada pimpinan kita apa yang kita butuhkan dalam tentunya dalam kepentingan ngajar mengajar di dalam lingkungan pondok pesantren. Memberikan perizinan bagi santri yang pulang, ya, ini tidak semua orang diizinkan kecuali ada alasan yang tertentu baru boleh pulang. Bagi santriwan santriwati saat ini 44 hari tidak boleh dia pulang. Bila perlu jangan dijenguk, ya, jangan dijenguk dulu 44 hari ini, apalagi pulang. Jangan dijenguk, jangan dipulang selama 44 hari. Ya. Kemudian menerima kunjungan orang tua santri 1 bulan 1 kali, minggu keempat boleh dikunjungi santri oleh orang tuanya. 1 bulan 1 kali, minggu keempat. Tetapi saat ini tidak boleh dikunjungi dulu bagi yang baru. Nantinya setelah berjalan 1 bulan 4 kali, minggu keempat hari Minggu berkunjungnya orang tua. Memandu kegiatan muhadarah. Tetapi tadi nanya, menurut apa muhadarah ini? Kata saya, muhadarah itu ya latihan nanti. Latihan kita akan pandu, kita akan lindungi, kawal, ya itu tugas kita mengawal. Kemudian memandu kegiatan tawasulan itu wirid dan sebagainya, atau yasinan, atau marhaban itu hadroh setiap malam Jumat dan Minggu hadroh itu hari Minggu. Kemudian memberikan layan konseling, mungkin ada konseling, mungkin ada kalian yang ingin curhat, yang ingin kau katakan semua, yang ingin santriwan-santriwati ngobrol. Ya, tapi ingat, ngobrol bersama guru ada batas, ada jarak, tidak boleh semua kata dikeluarkan yang tidak selayaknya. Ya. Laki perempuan boleh, yang perempuan boleh konseling dengan ustazah. Seolah-olah batasnya ngobrol itu seorang pedagang dengan pembeli. Kemudian yang laki dengan ustazahnya boleh konseling, batasnya adalah seorang pembatas antara penjual, tapi mengomongkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran program itu saja. Jangan mengomongkan sesuatu yang di luar program, apalagi di tempat yang berbunyi. Dan semua ustaz-ustazah boleh bertukar pikiran di waktu yang luang yang berkaitan tentang pembelajaran. Boleh diskusi, boleh, ya, boleh diskusi dengan gurunya. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, yang penting boleh. Itu batasnya tadi, seolah-olah batasnya itu antara pembeli dan penjual, dengan syarat di tempat yang terbuka. Ya, dengan syarat di tempat yang terbuka, jangan tertutup. Kemudian itu harian, mingguan, bulanan. Itu sudah saya singkat itu. Bulanan melemparkan kegiatan santri ke pimpinan.
Ya, maksudnya mungkin ada arahan pimpinan nanti dalam 1 bulan. Irsadat atau jihad berbulan 1 kali dari pimpinan atau dari pondok pesantren Salafiyah Insan Madani. Melemparkan perkembangan santri pimpinan, ya kami akan melaporkan bagaimana perkembangan kalian, bagaimana hasil pembelajaran kalian akan dilaporkan kepada pimpinan. Harus diketahui apakah ada perubahan dan lain sebagainya. Rapat evaluasi kegiatan masa orientasi santri itu ya, begitu. Itu mengadakan pemeriksaan lemari ongkar santri, ya akan dirazia lemari kalian ya, akan dirazia laki dan perempuan, tentunya sesuai dengan yang laki tetap dengan yang laki gitu. Oke, B semester mengkoordinasikan santri-santri ujian pesantren di sekolah dan sekolah, mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Besar Islam PHBI ya. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Mungkin ada acara atau kegiatan di sana. Biasanya di sana diisi dengan kegiatan-kegiatan Islamiyah bagi santriwan santriwati. Mungkin kalau bisa nanti kita kalau diizinkan nanti oleh pimpinan di dalam PHBI ini kita adakan hadis kita adakan hafalan kita di sana, kita tampilkan kalian. Untuk biasa itu memperkuat juga, memperkuat ingatan, memperkuat hafalan, memperkuat mental sekaligus ada di sana. Ya. Kemudian tahunan, sudah saya baca, melaksanakan orientasi santri Malaysia baru. Ya, contohnya seperti ini, 1 tahun 1 kali. Membantu bagi rumah tangga dalam perpindahan kamar, mengikuti kegiatan santri, merotasi penempatan santri di asrama. Contohnya kemarin itu kami mengatur kalian, ada yang di sini, ada yang di sana. Mengadakan evaluasi kerja berakhir itu bagi pengasuh. Kemudian sedikit saya sampaikan peraturan dan tata tertib. Jadi perhatikan peraturan dan tata tertib santri pasal 1 anggaran dasar. Ya, anggaran dasar ini undang-undang ya. Diperhatikan pasal 1 anggaran dasar, setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anggaran dasarnya. Kemudian pasal kedua aturan umum, wajib setiap santri pertama mematuhi segala peraturan dan tata tertib di pondok pesantren selama ia menjadi santri di pondok pesantren. Kemudian menjaga nama baik pondok pesantren, berakhlak mulia. Itu 3, mematuhi segala peraturan pondok selama berada di lingkungan pondok pesantren. Begitu, menjaga nama pondok, berakhlak mulia, jaga nama pondok. Ketika kita sudah keluar dari pondok, dijaga dengan apa? Jangan melakukan hal-hal yang negatif ketika di luar pondok, karena itu banyak kacamata yang melihat, banyak kacamata, banyak CCTV yang melihat. Kalau kita sudah melihat dengan mata CCTV yang mata orang lain negatif, sebenarnya yang induk parahnya itu bukan kalian, tetapi di mana dia sekolah, siapa gurunya. Nah, itulah bagi kami parahnya bagi kami. Kalau kalian berhasil, tak ada yang menyebut guru, tak ada yang menyebut guru. Tetapi siapa yang disebut? Hebatnya anak itu, orang tua yang disebut. Kalau salah, siapa yang disebut? Tak berani orang menyebut orang tuanya, tetapi siapa gurunya. Nah, begitu. Di mana dia sekolah? Itulah kalau kesalahan. Kemudian singkat saja. Pakaian, ya pakaian kepada santriwan santriwati, terutama yang perempuan, ya gunakan pakaian yang Islamiyah, yang rapi, yang jubah, ya pokoknya yang selayaknya kita menjadi santri. Yang lagi bagaimana kita menjadi santri, ya harus berpakaian rapi. Seandainya kita menggunakan celana, boleh menggunakan celana, tetapi celananya yang kain.
yang bersih, yang rapi. Kemudian mengikuti setiap aktivitas yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Nah, ini mengikuti program itu diikuti. Yang halangan jangan ikut sholat, tapi wajib ikut program. Ikut program. Ketika sudah selesai zikir, wirid, maka keluarlah dari asrama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Dan jangan pernah yang sering terjadi ketika program berjalan yang banyak adalah mengkaburkan diri, ya, kabur dari penjara suci menuju ke penjara gelap, keluar dari masjid menuju ke penjara gelap. Di sana ya, di tangga sekolah ada yang di kamar WC, apa yang dikerjakan di kamar WC berjam-jam. Ya, padahal di sini dia tinggal mendengar, memperhatikan, cukup. Kemudian membawa kartu izin ketika pulang atau kembali dari pondok pesantren. Kartu izinnya mungkin nanti disiapkan oleh pondok pesantren. Memakai kerudung yang rapi bagi putri, berkopiah bagi putra ketika keluar asrama. Ikut keluar jajan pakai yang rapi, yang laki pakai peci. Dengar? Dengar kan? Itu kita singkat aja ini ya, banyak ini. Melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid atau di musola. Tidak boleh keluar masjid musola sebelum selesai wirid. Nah, ini yang sering terjadi. Mengikuti pelaksanaan sholat secara berjamaah di waktu, baik, lihat waktu ya. Dan sholat witir tambahannya, tak boleh keluar masjid ketika sholat berjamaah, dan ketika sebelum witir itu selesai tak boleh keluar masjid, tak boleh. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta keindahan pondok pesantren. Ya, kita menjaga kebersihannya, di lingkungan ini perlu dijaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya dan lain sebagainya. Kemudian kita singkat, dikunjungi, dijemput selain keluarga. Apa nih? Larangan setiap santri dikunjungi, dijemput selain keluarga. Tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dijemput kecuali keluarga. Artinya tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang yang tidak jelas. Nanti kalian dibawa kabur. Nanti kami yang repot di sini. Membawa radio, musik, alat musik, foto atau bergambar yang tidak wajar itu tidak diperkenankan. Keluar pondok pesantren tanpa izin dari pengurus tidak boleh. Tidur di tempat santri lain tidak boleh. Tidur di kamarnya masing-masing. Ya, ini yang kami perketatkan. Kamar sudah kami atur, sudah kita atur bersama. Jadi tetap di sana. Jangan ada yang bolak-balik, apalagi tidurnya di kamar orang. Tidak boleh seperti itu. Karena itu sudah milik berbeda-beda. Ada kamar yang ini, ada yang kamar ini. Kemudian memakai aksesoris ya, bagi putra dan putri, kecuali anting dan cincin bagi putri. Nah, tak boleh menggunakan make up yang terlalu tebal, kincu yang terlalu merah, ya, jangan berlebihan, ya. Keluar di jajan aja kincunya 2 cm kurang-kurang. Kemudian dilarang berbicara kotor dan berteriak-teriak. Jaga. Ini cambukan keras ini, berkata kotor berpengaruh kepada pelajaran. Apalagi berteriak. Teriak itu akan mengundang syaitan, dan iblis dan setan pun akan terdawa. Maksudnya terdawa, terbahak-bahak itu. Dilarang merusak, menghilangkan peralatan pondok, baik itu hadroh dan lain sebagainya. Mohon kita jaga bersama, jangan sampai ada yang rusak. Terutama yang sering terjadi, mengecat tembok.
menulis tembok, jangan menulis tembok di kelas, terutama di masjid. Tengok ya, jangan menulis tembok masjid dengan berbagai macam tinta, jangan menggambar, jangan menulis nama, terutama di Al-Quran juga jangan menulis nama terlalu besar ya. Kalau sekedar menanda mungkin bahwa ini milik saya dengan alasan takut hilang, takut keliru, sekedar menanda boleh. Tapi di luar dalam dicoret itu nggak boleh ya. Sekedar menanda boleh dengan alasan bahwa ini milik saya akan takut hilang dan lain sebagainya. Tuh bagi kitabnya. Membawa dan menggunakan HP. Membawa HP akan dicabut, kalau ketemu akan dicabut. Kecuali kalau ada kepentingan dan keperluan, silahkan hubungi, cari, dekati pengasuh pondok pesantren. Kalau ingin menelpon orang tua, rindu mungkin, silahkan mendekat, hubungi, cari para pengasuh yang ada di lingkungan pondok pesantren. Kemudian selanjutnya saksi-saksi. Ditakzir atau dikenakan sanksi mendidik sesuai dengan pelanggarannya. 1 itu, 2 berlari keliling pondok pesantren, 3 dikeluarkan dari pondok pesantren. Itu ya pasal 5 saksi-saksi atas pelanggaran tata tertib. Pasal 6 aturan tambahan bagi wali santri berkunjung wajib berusaha berpakaian muslim dan muslimah. Ya ini kami kemarin sudah ngomong sama Bu Siti, siapapun yang mengantarkan sebenarnya harus berpakaian muslimah ya, berpakaian muslimah. Jangan yang masuk tidak pakai jilbab dan lain sebagainya. Ada yang pakai levis ya berselana, tapi hakikatnya tidak berselana, tidak pakai celana dan lain sebagainya. Wali santri tidak diperkenankan masuk asrama santri ketika berkunjung, mungkin di berunggah atau mungkin di ruang tamu untuk ngobrolnya dan sebagainya. Berkunjung pada jam yang telah ditentukan, tidak boleh bertemu dengan orang tua kecuali ketika jam pelajaran sedang berlangsung, tidak boleh diganggu santrinya, anaknya. Artinya tidak boleh dipotong jam pelajaran itu demi orang tua. Seandainya dia datang tunggu jam istirahat. Pemberitahuan oleh santri kepada pimpinan pondok pesantren desa lebih batas perizinan, maka ada waktunya nanti untuk berkunjungan itu. Pengiriman uang untuk pembayaran syariah bulanan melalui rekening pondok pesantren. Nanti kasih ke orang tua kalian. Kalau kalian tidak, mungkin kalian takut dititipi uang pondok, nanti kasih tahu, ini ibu kalau kamu bayar ibu silakan ada rekening pondok pesantren dan lain sebagainya. Mungkin kalian takut dikasih atau orang tua kalian tidak mempercayai kalian untuk memegang uang, maka ada rekening pondok untuk membayar per bulanan. Jika wali santri akan menginap di pondok harus melapor ke pengurus pondok. Ya, boleh menginap, tapi melapor. Bu Ustazah, orang tua saya menginap 1 malam, boleh. Tapi dengan syarat dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Biar disiapkan tempatnya dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan liburan belajar. 1, 2 pembagian waktu aktivitas harian. 3 pembagian waktu ujian. 4 absensi. Pemberitahuan pengambilan ijazah ustaz dan kuliah bisa diambil setelah menyelesaikan semua administrasi di pondok pesantren. Syarat pengambilan ijazah ustaz dan kuliah dengan syarat melunasi uang administrasi pondok, baik itu uang bulanan, uang makan, uang minum dan lain sebagainya, registrasi dan lain sebagainya. Karena itu syarat perizinan ya. Tentang tertib perizinan, semua perizinan ada pada mudir ma'had ya. Semua perizinan ada di mudir ma'had dan pimpinan Insanul Madani Nahdlatul Wathon ada di sana. Kemudian putra kepada saya sendiri, Ustaz Hafiz Kiha, dan mudir ma'had putri kepada Ibu Dewi, dan ada Najah, ada Ibu Siti, dan ada Ibu Ustazah Nono.
Bagi santri yang ingin pulang keluar harap mengambil kartu izin dengan menebus 300 ya. 30 atau 300? 30 serta harus mendapat izin dari Jaya, Ustazah Nusliha dan Ustazah Najah, Ustazah Nunduk, Ibu Siti. Nah itu. Yang ketiga, bagi santri yang terlambat dari ketentuan, yang ketentuan masih libur ya, terlambat datang, misalnya sudah waktu hizib 1 minggu setengah dia libur. Nah, bagi santri yang terlambat pemberitahuan dikenakan denda per hari 100.000 tambahan gerobak, sedangkan terlambat per jam dihitung seluruh ini dikenakan sanksi berupa kebersihan ya. Terlambat 1 jam kadang akan diberikan sanksi, mungkin membersihkan halaman dan sebagainya. Terlambat 1 hari denda 100 untuk beli semen pembangunan asrama putra pondok pesantren Sanabiyah Insanul Madani Nahdlatul Ulama yang sedang berjalan. Semoga sukses. Semoga cepat jadi asramanya. Ya. Semoga cepat jadi, cepat bisa ditempati oleh kalian semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada nanti masih banyak ini. Saya minta yang lain untuk menyampaikan. Kurang lebihnya, kayak saya sudah keringatan. Kurang lebihnya, akhirul kalam. Allahumma fi wal hadi ila sabil wal asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.